Ini baru mantep sambelnya. Oh, mantap banget guys. Mantap. Halo sahabat Kebobong, balik lagi bareng gua Tommy. Pada edisi kuliner kali ini, kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu hidden gem yang ada di Lampung Selatan, tepatnya di daerah Tanjung Bintang. Ya sahabat Kebobong, ini kita udah nyampe di rumah makan Pak Kumis di Tanjung Bintang, dan tempatnya memang hidden gem banget. Jadi di Tanjung Bintang dia masih masuk ke dalam lagi, tapi dia dalam dan parkirannya luas. Ini parkirannya banget nih, ini bisa muat banyak banget mobil. Jadi kalau memang kalian mau ada acara keluarga, acara kantor atau apapun, kayak tempatnya cocok banget. Tempat makannya juga luas. Cuman untuk masalah rasa nanti kita cobain. Apakah memang rasanya seenak itu? Ayo. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but knowing that I'm still in love with you. You make me feel so. Ya sahabat Kebobong, ini menu kita udah datang. Jadi pada kali ini gue ditemenin sama kawan-kawan dari Honda yang ada di Tanjung Bintang. Terus ada juga konten kreator di Tanjung Bintang, namanya Mas Ari ya. FB-nya apa Mas? Ari Fujiyama. Nah jadi ini menu andalan yang biasanya mereka pesan-pesan juga nih. Nah pada episode kali ini gua pesen iga bakar. Karena iga bakar ini katanya termasuk menu andalan yang ada di Pak Kumis ini. Terus ini ada ikan ayam. Nah ini ayam bakar. Terus ini ada pindang. Ini ada ini suwit. Nah ini hari ini gue pesen iga bakarnya ya. Jadi kalau dilihat nih kelengkapannya itu dia ada kuah. Jadi ada kuahnya. Di sini ada ini bawang-bawangnya juga. Terus ini ada bumbu kacang ya. Bumbu kacang, terus ada sayur-sayuran. Nah ini iga bakarnya. Nah jadi kalau kita lihat iga bakarnya tuh dia gede banget. Jadi dia iga bakarnya gede. Kita coba cicipin dulu dari kuahnya dulu, rasanya gimana ya.
Mantap. Kuahnya kerasa banget. Nah, ini kita coba tes untuk iga bakarnya sekarang. Nah, iga bakarnya ini empuk banget loh. Ini kita potong cuman tangan satu aja. Ini gua tuh bisa langsung potong. Kita cocok ke bumbu kacangnya. Mantap. Recommended untuk iga bakarnya. Jadi emang cocok banget kalau memang kata orang ini termasuk hidden gem yang ada di daerah Lampung Selatan, tepatnya di Tanjung Bintang, karena makanannya enak, terus tadi tempatnya juga nyaman, enak. Jadi dia nggak hanya sebatas ngejual tempat yang nyaman, yang luas, tapi makanannya juga enak banget. Kalau kebanyakan tiga bakar tempat lain kadang dia tuh keras, tapi kok ini empuk. Nah, selain empuk, bumbu dia tuh dia meresap banget, bumbunya dia meresap banget ke dalamnya, kayak kok gini. Nah, ini dia kelihatan meresap sampai ke dalam dagingnya. Nah, ini jadi dia nggak, bumbunya tuh nggak cuma di luar aja, tapi dia sampai ke dalam. Dan pas begitu kita cocol sama bumbu kacangnya. Mantap. Nggak sia-sia kita hari ini datang ke sini, ke tempat Pak Kumis. Itu namanya seruit. Nah, ini terbaru dari menunya Pak Kumis. Nah, pertama ini dagingnya kita masukin ke sini dulu semua, ya kan? Ini namanya ikan nila. Nah, ini dagingnya kita remes-remes dulu, ya kan? Nah, ini ada terong rebusnya. Nah, ini menu terbarunya Pak Kumis, guys. Nah, baru ada di Tanjung Bintang, seruit Pak Kumis. Kita coba dulu ya, guys. Kita nyet-nyet dulu. Kalau kata orang Jawa ini dinyet-nyet. Nah, dinyet-nyet dulu gini, ya kan? Ini ada apa ini? Colot. Kita coba dulu ya. Mari makan. Ini baru mantep sambelnya. Oh, mantap banget guys. Mantap. Wow. Nah, ini kita kalau ke Pak Kumis, kita pesennya bebek bakar, ini menu andalan. Menu favorit saya ini. Ini sambalnya langsung disiram ke sini. Mau ngerasain dagingnya. Nah, ini langsung dicoel ini. Dicoel ya, dicoel. Susah amat sih. Nah, ini langsung dimakan. Mantap. Rasanya menagihin ini. Halo guys, hari ini kita makan siangnya pakai sop iga tuh. Sop iga dari Pak Kumis, gede-gede, dagingnya full banget. Kita cobain kuahnya dulu ini. Kuahnya ngaldu banget. Mantap banget. Untuk dagingnya ini tuh empuk banget. Langsung copot. Mantap banget. Kali ini gua nggak pakai nasi ya, jadi gua nggak pakai nasi karena itu tadi porsinya tuh udah segede itu lah, juga bakarnya gede banget, dan gua nggak makan nasi pun udah kenyang. Nah, ini menu kedua gua guys, ini dia ada pindang patin. Nah, coba lihat ini, dia pindang patinnya. Gue pesennya double, jadi pesen ekor sama pesen bagian badannya.
Gua cobain untuk kuahnya dulu ya. Keren, enak, pindang enak. Ini salah satu pindang yang recommended banget. Gua coba dagingnya. Nah, ini kita lihat potongan ini ya. Coba kita tes. Dagingnya enak, empuk. Jadi bumbu pindangnya kerasa, daging patinya juga kerasa juga. Ini menu penutup gua. Jadi ini gue pesen sop buah. Kenapa gue pesen sop buah tadi? Karena gue nggak pakai nasi ya. Jadi pesen sop buah dan ternyata buahnya itu sebanyak itu. Jadi kalau kalian lihat ini potongan-potongan buahnya jadi gede-gede banget. Jadi di sini campurannya banyak. Rasanya kerasa, susunya kerasa, segarnya kerasa, dan variasi buahnya nggak cuma satu, tapi dia banyak banget. Ini ada semangka, udah buah naganya juga nih. Ini ada buah naganya. Buahnya ini seger, jadi dia bukan buah yang memang lama di kulkas gitu ya, tapi kalau ini rasanya dia seger banget. Ini dia ada semangka pakates ya. Mangga, dia mangganya nggak seger. Ini tadi dia ada potongan melon. Panas-panas ini habis makan minum yang seger-seger, wah maknyos. Ya sahabat kelompok, itu tadi kita udah makan, menunya udah kita cobain, mantap-mantap. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngobrol, gali-gali inspirasi dari pemiliknya. Kebetulan ownernya pun hari ini punya waktu untuk ngobrol bareng kita, itu dengan Mbak Yuli, Mbak ya. Sehat Mbak Yuli? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Yuli, boleh ceritain sedikit nggak sih arti nama Pak Kumis ini? Sebenarnya dari dulu itu kan kita emang nggak ada buka resto ya. Jadi awalnya itu kan pempek. Jadi pempek itu ya dikasih nama langsung pempek Pak Kumis gitu. Oh gitu. Jadi karena pelanggan banyak yang minat, ya udah sih Mbak Yuli buka resto aja. Kadang pikirannya bingung karena nggak ada persiapan kita buka resto dan menunya kan harus banyak kalau resto. Makanya dari itu ya alhamdulillah nggak tahu dari hari ke hari nambah terus ya. ya. Alhamdulillah. Oh awalnya Mbak Yuli itu pempek aja? Pempek aja Om. Itu pempek apa aja Mbak Yuli? Awalnya itu kan rencananya kita buka pempek, yang pempek kapal selam, sutra, lenjer, keriting, kulit, adaan, terus ada somai, rencana ada sate. Cuman sate nggak kepegang, terus untuk somai nggak kepegang, ya larinya langsung ke resto. Langsung ke gitu restonya. loh. Terus untuk masalah menu, Mbak Yuli ini belajar atau memang otodidak dapat Otodidak, menunya atau Om. gimana? Otodidak Semua semua? otodidak, nggak ada aku sekolah, nggak ada belajar sama orang, nggak ada. Belajar juga. Otodidak semua. Terus otodidak. awal-awal buat menu yang disuruh nyobain siapa dulu? Dari rasa kami kan dulu di PLN ini sering ini kuliner ya. Jadi rasa yang dari kuliner itu supaya kita tuh bikin rasa kayak itu tuh kayak mana? Cuman kayak gitu aja Om. Oh cuman gitu aja. Iya, jadi awalnya kita tuh nggak tahu Om posisinya mau masak ini caranya kayak mana, bikin rasa ini kayak mana, terus penyajiannya tuh kayak mana. Jadi kita ada petunjuk sendiri loh Om dari batin. Jadi petunjuknya gini. Oh dicoba, oh ternyata ya udah oke, kata pelanggan ya alhamdulillah cocok gitu. Pada cocok semua ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kalau emang kurang untuk rasa ya emang tak suruh kasih masukan gitu. Oh berarti di sini sebenarnya Mbak Yuli dan manajemen Pak Kumis
itu menerima masukan dari pelanggan juga ya. Kalau Iya, memang ada Om. yang rasa kurang pas. gitu. Justru itu yang kami utamakan dari pelanggan, Om. Hmm. Jadi, nah untuk masalah soal rasa itu semua kita dari pelanggan. Hmm. Jadi pelanggan dia bilang gini Mbak, kurang gini. Jadi kita ngikut pelanggan, Om. Oke. Jadi kan namanya kita pelanggan banyak ya, Om. Ada yang suka asin, ada yang suka manis. Ah. Jadi kita ya gimana pelanggan bisa ngerasain enak, Enak, nyaman gitu loh. Nah, terus untuk masalah tempat ini kan desainnya sebenarnya estetik ya. Mm-mm. Memang bayar arsitek atau Dia nggak maksudnya nggak khusus di ini nggak. ya? Uh-uh. Jadi pengalaman kita itu juga nggak ada loh Om, nggak ada. Cuman intinya awal mulanya dari tahun 2008 kan kami udah produksi PMP Om. Jadi orang dinas tuh pada intinya berkunjung lah, mau makan di tempat intinya. Nah dia nanya, Mbak buka stand belum? Dari situ Om kami tergugah. Oke. Oh ternyata belum ada stand ya Mbak. Mobil 5 datang, malu Om. Terus terang malu bener. Jadi tergugah dari orang dinas kecamatan itu datang mau beli PMP, mau makan di tempat. Dia orang kalau untuk masalah soal rasa udah sering beli. Cuman kan pengen dia orang tuh kesini berkunjung makan di tempat. Jadi dari situ Om kami tergugahnya. Oke. Nah ini menarik nih sebenarnya. Ya. Jadi latar belakang hanya dari buat PMP yang Online terima kami pesanan Om. online. Awal mulanya online, keluar kota. Ya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke kita udah semua Om. Kemungkinan banyak yang dia bawa orang kesehatan, orang dinas-dinas itu Om, angkatan, orang mau dibawa Papua, bahkan sampai ke luar negeri Om. Apa yang buat mereka pesen pempek dari Pak Kumis, Mbak Yuli? Selain rasa apa lagi? Selain rasa ya intinya dia tuh untuk soal rasa ya mungkin ya karena pertama buat oleh-oleh bosnya katanya. Giliran udah nyampe ya alhamdulillah cocok. Jadi aman juga sih Om karena kan kita vakum pempek itu. Rasanya lembut. Dari dulu nggak berubah katanya pelanggan sih kayak gitu. Yang jelas posisinya kalau untuk ke luar negeri sering Om dibawa online. Maksudnya dibawa langsung sama orang pamannya. Ada yang pelanggan datang nih. Mbak pesen PMP sekian bungkus langsung dibawa. Itu sering banget. Wih, nah ini keren. Jadi sebenarnya berarti pempek Pak Kumis ini walaupun dia di daerah Kabupaten Lampung Selatan, walaupun tempatnya di dalam, tapi ternyata produknya itu nggak hanya ke mancanegara tapi udah sampai internasional, Mbak Yuli. Alhamdulillah Om. Jadi kalau untuk soal rasa kami cuma semua tuh pakai yang premium ya Om. Oke. Ya. Dari untuk beras ya Om, kami juga premium. Kita bahan semua insya Allah premium. Jadi kita nggak mau untuk harga murah tapi barangnya jelek tuh kita nggak. Yang penting kita kualitas yang ditamain. Jadi di sini salah satu tips dan triknya jaga kualitas makanan ya, Mbak Yuli ya. Iya. Di sini kalau nanti semisal ada penonton Kepompong ini yang menyaksikan episode kali ini, kemudian pengen nyobain pempek Pak Kumis, itu bisa order ke mana, Mbak Yuli? Langsung ke admin, nomor owner aja ya. Iya. 0856 0996 2110. Mbak Yuli, harapan Mbak Yuli dan pempek Pak Kumis ke depannya apa nih? Kedepannya pengen bikin aula baru. Aula baru? Iya, ke belakang. Karena emang kurang tempat Om. Jadi kurang tempat banget untuk acara-acara meeting kantor dinas itu. Kalau emang di sini dicampur itu terganggu banget gitu. Iya. Bener Om, kurang. Intinya pengen ke belakang sih, ngelebarin sayap ke belakang. Oh berarti nanti dia ada meeting room ya rencana? Ruangan meeting atau memang dibuat terbuka kayak begini? Enggak, meeting room. Memang meeting room. Rencana Om, cuman nggak tahu kapan. Ya, amin. Semoga nanti segera terrealisasi Mbak Yuli. Nah Mbak Yuli, kesibukan kalau Mbak Yuli sendiri ngapain aja sih? Kesibukannya? Cuman ngurus ini aja atau? Ya,
semenjak resign aku dari PLN. Oh sebelumnya Mbak Yuli PLN juga? Dulu ya Hmm. aku resign, terus aku buka ini. Hmm. Kalau untuk sehari-hari kita ya cuman produksi aja pempek di belakang, sambil bantu karyawan yang keteter, kita bantu. Kalau untuk masalah masak udah semua tak handlein ke karyawan, kami nggak megang lagi, cuman mantau aja apa yang rasa kurang pas. Kalau ada menu baru kami ajarin. Kalau untuk pempek kami pegang sendiri Om. Ya. Nah dari Mbak Yuli sendiri cara untuk ngejaga kualitasnya itu gimana? Apa? Pakai ukuran Om, kami semua pakai ukuran. Ada takarannya semua? Ada takaran semua. Jadi kami semua pakai ukuran. Jadi kami itu ngajarin karyawan tuh 1 tahun Om. Emang nggak bisa lepas. 1 tahun udah kami lepas. Ya alhamdulillah sekarang udah berjalan sampai udah ya 4 tahun inilah. Tapi nggak takut nanti mereka keluar dari Pak Kumis kemudian mereka buka rumah makan sendiri karena udah tahu resepnya? Enggak Om, namanya rezeki itu udah diatur ya. Masalah mau orang mau buka sendiri monggo. Ya namanya rezeki tetap kita tuh adalah beda-beda Om, mau dikejar kayak mana kalau bukan rezeki kita ya. Nggak masalah Om, kalau masalah untuk menu soal bumbu semua nggak ada yang tak rahasiain semua. Jadi karena kita yang dimakan sehari-hari itu yang kita jual ya itu gitu loh, nggak ada yang beda-bedain. Mbak terakhir omset terbesar selama buka Pak Kumis berapa? Paling besar 200 Om. 200 satu bulannya. Wih keren nih, mantap. Jadi kalau paling minimnya 145 itu minim. Itu paling minim Ya. Gaji karyawan aja 1 bulan 25 juta. Wah. Gaji karyawan ya? Iya. Berapa orang? 12 orang. 12 orang. 10 yang aktif 10. Nah, kalau puasa itu sampai 15 orang. Oke. Ada pasang surut loh Om. Kalau tiap tahun itu ada pasang surut. Pasang surutnya biasanya dia habis Lebaran Idul Fitri 1 bulan itu pasti surut. Semua orang jualan semua orang. Pokoknya semua orang usaha itu tiap tahun kayak gitu. Ada surutnya ya? Surutnya. Tapi nggak sampai nombok ya? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya dari merintis dari nol lah Om aku. Aku semua dari nol Om. Jadi bukannya aku tuh orang dari awalnya berduit, enggak. Karena emang aku dari awalnya tuh modalnya modal dengkul Om. Terus terang. Kalau orangnya berduitnya mas sekali langsung besar. Bangunnya langsung gede-gede ya Om. Enggak. Aku bangun ini pertama, kedua sebelah, setahun sebelah. Ya alon-alon lah Om. Iya. Alon-alon. Ya alhamdulillah untuk pelanggan udah mulai semakin hari semakin ramai. Semakin hari pemasukan untuk rasa itu semakin bagus. Komen-komennya semakin bagus. Wajar Om kalau buka pertama kita diponis orang, oh iya di tempat Pak Kumis pelayanannya kurang bagus. Untuk penyajiannya lama. Ya namanya kita baru ya Om, ya namanya baru, pelanggan banyak dan kita berdasarkan pengeluaran itu kan untuk nota berurut. Ya itu tadi makanya bersikeras kalau yang mau makan di tempat Pak Kumis bisa langsung chat owner ataupun admin. Jadi biar nggak lama nunggu. Jadi terima reservasi juga ya? Iya Om. Jadi kalau kita telepon ya insya Allah secepatnya kita datang langsung keluar. Semua kita menu nggak ada yang instan sih. Semua dadakan semua. Emang benar-benar fresh dari kitchen ya? Iya, semua fresh. Semua harus dadakan. Jadi kalau mau instan ya di rumah makan Padang. Ya itu sahabat Kepompong, bincang-bincang luar biasa kita dengan Mbak Yuli, owner dari Pondok Pempek Pak Kumis. Jadi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, kemudian Mbak Yuli dan manajemen juga terbuka terhadap masukan-masukan dari pelanggan, yang akhirnya Pak Kumis bisa besar sampai dengan saat ini. Dan ternyata tadi produknya itu nggak hanya dimakan untuk di Lampung atau di Bandar Lampung, bahkan pempeknya pun itu sudah sampai ke luar negeri. Dan tadi kata Mbak Yuli, ketika ingin memulai usaha, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, yang penting dicoba aja, jalanin aja. Kalau awal ngerintis yang namanya dikomplain oleh customer, oleh pelanggan, itu hal yang wajar. Tapi yang penting
gimana caranya itu kita nggak berhenti ketika kita dapat komplain dan masukan-masukannya. Nah, semoga episode kali ini bisa menginspirasi sahabat kepompong semua, terutama para ibu-ibu di rumah sana, di luaran sana, yang pada gabut, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain, tetapi ingin punya income tambahan. Karena tadi ternyata di rumah makan ini potensi cuannya lumayan besar, per bulan itu bisa sampai dengan 200 juta rupiah. Terima kasih kepompong berubah ataupun nah. Nah, oke, kita makan udah, ngobrol sama ownernya juga udah, nah waktunya kita bayar. Oh, Mbak. Berapa Mbak dengan Mbak? Iya. Ini bisa kiri juga Mbak ya? Bisanya.